Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu kembali di setiap hari Kamis, yaitu kajian singkat yang mana seharusnya pada hari ini yang ngisi sebagai pemateri Al-Ustadz Rafi', ya, qadarullah beliau berhalangan, yaitu sakit, maka beliau belum bisa untuk hadir di tengah-tengah kita. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin melanjutkan, kita masih melanjutkan pembahasan ya berkaitan dengan karakter orang yang tidak merugi, ya, karakter orang yang tidak merugi. Yang mana kemarin sudah kita jelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jihadun nafsi arba'u maratib, ya. Jihad diri ada 4 tingkatan, ya. Terdapat 4 tingkatan yang mana yang ikut pada pembahasan yang lalu insyaallah ingat, ya, 4 tingkatan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ihdaha ay yujahidaha ala ta'allumil huda. Hendaklah seseorang itu, ya, menjadikan dirinya bersungguh-sungguh, ya, berjihad, menjihati hawa nafsunya agar diarahkan kepada pembelajaran, belajar, bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk belajar, ta'allumil huda, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa dinil haq, ya, dan mempelajari agama Allah yang benar. Jadi salah satu karakter, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam karakter yang pertama ini, ya, yaitu orang yang belajar agama. Belajar agama dengan tujuan ketika kita beribadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan, ya, dalil-dalil. Jadi kita tidak bisa beribadah tanpa dibangun di atas, ya, dalil yang sahih. Harus, ya. Maka dari sini kita akan mengambil kesimpulan bagaimana seseorang bisa belajar dengan dalil yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quran, ya, tanpa seseorang tersebut belajar, ya. Sifatnya mustahil, ya, sifatnya mustahil ketika seseorang tidak belajar namun ibadahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar. Tanpa apa? Tanpa belajar. Ini mustahil. Itu karakter yang pertama. Kemudian ketika seseorang sudah, ya, membiasakan, memaksa dirinya untuk belajar berkaitan dengan ilmu syar'i, ya, ini membawa diri seorang thalibul ilmi, orang yang belajar tadi, untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebagaimana beliau mengatakan, la falahalaha wala sa'adata, tidak ada kesuksesan padanya, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan, fi ma'asyiha, di dalam kehidupannya di dunia, wa ma'adiha, dan kehidupannya di akhirat nanti, illa bihi, kecuali dengan belajar agama. Ya. Mungkin ketika orang setiap malam ada kajian datang, ya, ada yang mencibir, misalkan soalim, ya, sok kerajinan, nak belajar terus, kapan
kumpul dengan keluarga, misalkan seperti itu. Perlu antum pahami bahwasanya belajar itu nggak sampai 24 jam. Palingan sekali kajian itu ya kurang lebih paling lama 2 jam. Itu sudah paling lama. Ya. Atau 1 jam lah kurang lebih. Itu lama atau sebentar? Kalau dibandingkan 24 jam waktu yang kita miliki, 1 jam saja kita menuntut ilmu itu sudah luar biasa. Dan salah satu pendatang kesuksesan dan kebahagiaan itu tadi, yaitu dengan belajar. Agar ketika nanti kita mempunyai uang, bagaimana caranya untuk mengeluarkan zakat misalkan. Kemudian ketika orang tua meninggal dunia, bagaimana tata cara memandikannya. Jangan sampai kita sudah belajar agama, sekolah di sekolah agama, giliran orang tuanya, giliran keluarganya meninggal, kita manggil orang untuk memandikannya. Pasti tanya, loh kamu gak bisa memandikannya? Oh maaf Pak, saya gak ngerti. Nah ini sangat disayangkan. Kita sudah belajar agama, giliran ada orang tua ataupun keluarga kita meninggal dunia, kita tidak mampu untuk memandikannya. Apa sebab dari hal ini? Salah satunya karena malas belajar. Otomatis ya ketika kita sekolah agama, apalagi mondok di pondok pesantren, pulang ke keluarga, hal-hal yang berkaitan yang menyangkut dengan urusan agama, kita yang dipandang orang. Percaya enggak? Jadi ada cerita ya, ketika sholat jenazah misalkan. Sholat jenazah mungkin dianggapnya sepele ya. Sekarang saya nanya kepada kalian, sholat jenazah itu berapa salam? Ada yang tahu? Sholat jenazah itu berapa salam? 2. Nah, masya Allah masih fokus ya. Kemudian berapa takbir? Ayo. 4 apa 3? Yakin? 4 apa 3? Faiz 5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa takbir? 4. Ya. Kemudian takbir yang kedua itu baca apa? Takbir yang kedua. Ayo, antum harus bisa ini. Takutnya nanti ketika ada yang meninggal dari pihak keluarga, kita nggak bisa mengimami. Nah, antum aja, antum yang sudah belajar agama, antum yang imami. Oh maaf Pak, saya nggak bisa. Malu nggak? Malu. Ya, coba rakaat takbir yang kedua itu baca apa? Baca salawat. Iya, takbir yang kedua ya. Baik, kemudian yang kedua, as-saniyatu an yujahidaha 'ala al-'amali bihi ba'da ilmihi. Kemudian karakter ya, termasuk ke dalam jihad terhadap diri sendiri, yaitu memaksa diri kita untuk berbuat, beramal setelah mengetahui ilmunya. Ya, berbuat, beramal, mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ini juga
dikategorikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai tingkatan jihad terhadap apa? Diri. Jihad terhadap diri. Ini sudah termasuk yang sudah dijelaskan pada pembahasan jihad yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, as-salisatu an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Tingkatan yang pertama, seseorang itu termasuk kategori jihad terhadap diri sendiri, memaksa dirinya untuk belajar. Kemudian yang kedua, setelah belajar tahu ilmunya, ilmu dalam hal ini ilmu agama, ya. Kemudian yang kedua, memaksa diri kita untuk melakukan apa yang sudah dia ketahui, apa yang sudah dia fahami daripada ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi, ya. Memaksa diri kita bersungguh-sungguh untuk mengajak orang lain, ya, kepada agama ini. Wa ta'limihi, dengan cara apa? Dengan cara mengajar man la ya'lamu, bagi siapa yang tidak tahu. Antum sudah bisa baca Al-Quran, ajari orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ini termasuk salah satu jihad, ya, jihad terhadap diri sendiri. Jangan sampai ilmu yang antum tahu, yang antum punya, yang kita kuasai tidak bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini sangat disayangkan. Dan ketika mengajak, nah di sini nantinya akan dijumpai berbagai rintangan. Tidak mudah ketika orang mengajari seseorang, mengajak kepada kebaikan, itu tidak mudah. Sebagaimana perkataan beliau yang menjadi tingkatan keempat dari jihad terhadap diri, yaitu an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyakid da'wati ila Allah, yaitu memaksa diri agar memiliki sifat sabar, agar mempunyai sifat sabar terhadap apa? Masyakid dakwah, beratnya seseorang, beratnya ketika kita mengajak orang lain. Nah, ini rintangan yang seperti ini harus dihadapi dengan kesabaran. Kau ini aman tidak nurut omongan aku, masuk neraka, ya, loka, ya sudah, balik ke belakang, ambil palu, ya, tutus pada kita, ya. Ya, jangan sampai seperti ini. Menandakan kita tidak sabar. Giliran kita ngasih tahu, ya, memberi ajaran kepada orang lain, dan kebetulan orang tadi tidak mau mengikuti kita, jangan marah, ya. Inilah pentingnya sifat apa? Sabar. Wa dzal khalqi, dan memaksa diri agar sabar terhadap gangguan makhluk yang sudah kita jelaskan tadi. Wa yatahammu lidzalika kullahu lillah, dan memaksa diri untuk menanggung itu semua yang tujuannya kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza istakmala hadhihi al-maratiba al-arba'a sara minar rabbaniyin. Ketika seseorang menyempurnakan hal ini, tingkatan-tingkatan yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, agar kita menjadi orang yang sukses, sara minar rabbaniyin, baru kemudian kita disebut sebagai orang-orang yang Rabbani. Orang-orang yang Rabbani itu orang-orang yang mengajarkan
sesuatu kepada orang lain dalam hal kebaikan, dari yang terkecil sampai hal-hal yang besar. Fa'allahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil ashri. Maka Allah azza wa jalla bersumpah pada surah Al-Asr, ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatin, bahwasanya semua manusia, ya semua dari kita ini merugi, bangkrut, ya. Mahma qasura malahu, seberapapun banyak hartanya. Jangan kita silau, kita terkagum-kagum, wah orang ini kaya sekali, hartanya banyak, ya mobilnya ganti-ganti. Jangan sampai kita tertipu. Wa waladuhu, ya, seberapapun banyak anak keturunannya, wa azuma qadruhu, dan seberapa besar kedudukannya, wa syarafuhu, dan kemuliaannya, illa man jama'a hadhil awsaf, ya kecuali orang yang terkumpul padanya ya 4 sifat tadi, ya 4 sifat. Dijelaskan oleh dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Ahaduha, salah satunya hendaklah kita mempunyai al-iman, ya, keimanan. Wa yasmalu kullu ma yuqarribu ila Allah taala, yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Jalla Jalaluh. Min i'tiqadi sahihin, berupa akidah yang benar, berupa manhaj yang benar. Tidak sedikit dari kita sudah tinggi-tinggi pendidikannya, sudah banyak gelarnya, namun akidahnya akidah yang batil, ya, manhajnya yang salah, akhirnya dia terjerumus kepada kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Wa ilmin nafi'in, dan juga hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi al-iman. Hendaknya seseorang memiliki iman di dalam kehidupannya, ya, beriman adanya Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-amalu sholih, dan hendaknya seseorang agar tidak termasuk kategori orang yang bangkrut, orang yang rugi, hendaklah dia beramal soleh, mengerjakan amalan apa? Amalan soleh. Ya, sebentar ya, sedikit lagi. Wa waqulu qaulin, yaitu setiap perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, yuqarribu ilallah. Kita menimbang apakah perbuatan atau perkataan kita ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, tidaklah kita ucapkan, tidaklah kita perbuat, karena hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja, membuang-buang umur. Yaitu apa? Agar kita termasuk orang yang tidak bangkrut, hendaknya memperhatikan yang kedua ini, yaitu gemar beramal soleh, amalan yang baik, bukan amalan buruk. Bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Dengan menjadikan semua perbuatannya, amalannya mukhlishan lillahi, mukhlishan, ikhlas karena Allah, wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, dan beritiba, disandarkan dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tawasi bil haq. Nah, sabar ya, sedikit lagi. Yang ketiga, at-tawasi bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa huwa tawasi ala fi'il khairi, yaitu saling memberikan nasihat, saling berwasiat dalam hal melakukan kebaikan, wal hassu alaihi, dan memotivasi orang lain juga untuk mengerjakan kebaikan, wa targhibu fihi, dan mendorong yang lain dari saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jadi kepada siswa sekalian, hendaknya setelah tahu berkaitan dengan karakter-karakter, sifat-sifat orang yang beruntung, agar kita tidak tergolong orang yang berkategori bangkrut, hendaklah kita memiliki ya sifat-sifat yang telah disebutkan pada kajian ini, yaitu salah satunya beriman, kemudian gemar beramal soleh, ya kemudian saling nasihat-menasihati dalam hal kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.